Bismillah. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sudah masih dalam berbicara tentang maksiat lidah. Lidah paling panjang pembahasan tentang maksiat itu pada maksiat lidah. Hari ini kita tuntaskan. Karena lidah ini memang bentuknya kecil, efeknya besar. Paling banyak dosa anak Adam dihasilkan oleh lidahnya. Aktsaru khataya bnu Adam min lisanih. Paling banyak dosa yang dihasilkan, yang diproduksi oleh anak Adam itu dari lidahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat menjagakan lidah. Kita mohon pada Allah semoga terhindar dari bermacam-macam maksiat lidah. Apalagi kita perempuan, tema tentang orang gitu kan, menjadi enak untuk dibicarakan. Bukan hanya perempuan sekarang, bahkan kalau udah duduk-duduk kadang-kadang tema tentang orang itu sangat sulit untuk dihindari. Itu sudah kita bahas di belakangnya. Ada tentang ghibah, namimah, itu sudah di belakangnya. Sudah banyak tentang maksiat-maksiat lidah. Di belakangnya juga sudah kita pelajari tentang ada nadab, ada an-niyahah pada orang meninggal, ada setiap perkataan yang mendorong orang untuk melakukan perkara yang haram misalkan. Nah, kali ini sudah sampailah kita ke meniup seruling. Meniup seruling. Kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa minha wa min ma'asil lisan, dan di antara maksiat-maksiat lidah adalah at-tazmir wa huwa an-nafkhu bil mismar. Termasuk dalam maksiat lidah adalah meniup seruling. Meniup seruling adalah termasuk maksiat lidah. Enak untuk didengar tapi itu maksiat. Hasil yang dihasilkan oleh musik yang bernama seruling itu termasuk maksiat lidah. Yang alat musik tiup memang kebanyakan dari haram. Termasuk tadi seruling. Jika kita semua mendengarkan ada syamada misalkan ya, kan itu ada musik-musiknya juga. Itu bukan musik, tidak yang bersenar, tidak yang seruling, tidak yang diharamkan, tidak digunakan. Karena itu pakai elektronik, tidak pakai alat-alat. Ada pendapat ulama mengatakan bahwa dibenarkan jika tidak menggunakan alat itu. Alat-alat seperti seruling, tidak menggunakan gitar, tidak menggunakan piano, gitu kan? Tidak menggunakan yang diharamkan itu, tapi digunakan alat seperti elektron, nama elektronik tune itu kan, itu yang digunakan dalam untuk musik. Itu menurut pendapat ulama, sebagian ulama itu membolehkan. Dan di antaranya yang boleh kan rebana. Pada masa Rasulullah, para orang-orang yang menerima Rasulullah itu datang dari hijrah dari Mekah ke Madinah kan pakai itu gendang. Yang pukul itu dibenarkan.
Nah, selanjutnya wasukutu anil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari bi ghairi uzrin bi an kana qadiran ala dzalika aminan ala nafsihi wa nahwi malihi wa lam yaf'al. Selanjutnya yang termasuk dalam maksiat lidah adalah diam dari memerintahkan orang kepada yang ma'ruf dan mencegah orang dari yang mungkar tanpa uzur. Diam dari kemungkaran. Di depan mata kita melihat kemungkaran, tidak dicegah. Itu maksiat lidah. Memerintahkan orang kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Siapa yang melihat, orang itu menjadi tanggung jawab. Tidak semua, karena itu fardu kifayah. Jadi siapa yang melakukan, siapa yang melihat, dia harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di belakang kan disampaikan kita wajib memerintahkan orang yang tidak melaksanakan ibadah sesuai syarat dan rukun. Tidak melaksanakan ibadah, kita perintahkan untuk melaksanakannya, atau telah melaksanakan tapi tidak sesuai syarat dan rukun. Jadi kita harus memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakannya sesuai dengan syarat dan rukunnya dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkannya. Perlu kita jelaskan. Apalagi tentang akidah, misalkan ada orang bicara sembarangan, tidak mempedulikan itu kufur apa tidak. Itu perlu kita jelaskan bahwa ini tidak dibenarkan, enggak boleh kita bicara seperti ini, tidak boleh mengatakan Allah itu tidak adil. Tidak boleh mengatakan Allah itu zalim kepada kita, enggak boleh, itu bisa menyebabkan kufur, bisa menyebabkan kita keluar dari Islam. Itu perlu kita sampaikan. Wajib kepada kita menyampaikan itu. Wajib pula menyampaikan apa yang kita pelajari sesuai dengan syarat dan rukunnya. Misalkan cara menutup aurat. Ada orang yang menutup auratnya dalam sholat keliru misalkan, atau tidak menghadap kiblat. Ketika sholat kita sudah ukur, sudah lihat kiblat. Ini kiblatnya misalkan dari barat condong ke kanan sekitar 23 derajat misalkan. Ini orang tidak lakukan itu, dia langsung saja sholat, ternyata kiblatnya, hati-hati, kita kan sudah belajar di belakang bagaimana cara melihat kiblat. Kami pernah itu pulang dari Sabang, ditanya sama pegawai, awak kapal, ditanya kiblat. Begitu kita naik itu udah zuhur. Ada yang duluan sholat sebelum kita, dia nggak lihat kiblat, ditanya sama awak kapal, langsung dia menghadap ke yang disampaikan oleh awak kapal. Begitu saya ukur kiblatnya, langsung berbalik 100 derajat dari yang dia sholat. Dia menghadap ke timur. Orang ini menghadap ke timur, tidak pun menghadap ke barat. Saya tanya, dari mana dapat arah kiblat seperti ini? Dari awak kapal tadi udah saya tanyakan, katanya seperti ini. Padahal saya memperhatikan kapal itu ketika merapat, yang awalnya begini dia putar arah menjadi lambungnya yang awalnya sebelah sana dibalik menjadi ke kiri. Nah, ini kan kita di sini amar ma'ruf, harus memerintahkan orang kepada yang ma'ruf. Wan nahyu anil munkar, dan kita harus melarang orang dari kemungkaran. Kita pernah mendengarkan sabda Rasulullah yang maknanya bahwa jika tidak ada yang melarang kepada yang mungkar, dikhawatirkan akan kena azab secara menyeluruh. Kena azab secara menyeluruh. Ketika orang diam dari kemungkaran, hati-hati, karena ridho, kalau jatuh kepada ridho, jatuh ke dalam maksiat, hati, gitu kan? Ridho bil maksiyah, meridhai kemaksiatan termasuk dalam maksiat. Ridho bil kufur, meridhai kekufuran, hukumnya kufur. Itu. Ini yang harus dijaga oleh kita. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu, wa nahyu anil mungkar itu wajib. Ketika kita melihat itu, ini yang dimaksud jatuh ke dalam maksiat bi ghairi uzrin, kalau tidak uzur. Untuk dia sampaikan itu tidak ada uzur, bi an kana qadiran ala zalika, dia mampu untuk melakukan.
aminan ala nafsihi, aman, nggak berefek apapun kalau dia mengatakan ini. Wa nahwi malihi, dia itu aman atas dirinya, aman atas hartanya, aman jika dia menyampaikan ini, aman, tidak membahayakan dia, karena jika membahayakan pun tidak dibenarkan. Jangan pula kita tidak melihat kondisi terlalu berani amar ma'ruf nahi mungkar akhirnya mati misalkan. Perhatikan langkah-langkah yang bil hikmah mau'izah hasanah, gitu kan? Jadi kalau aman bagi dia untuk amar ma'ruf nahi mungkar, lakukan. Kecuali tidak aman bagi dirinya, bagi jiwanya, bagi hartanya, nggak perlu, jangan lakukan kalau nggak aman. Ini kalau saya katakan ini belum saatnya. Misalkan benar bahwa ada aliran ini, aliran sesat misalkan, harus dicegah orang dari mengikuti aliran itu. Tapi mereka belum tahu akidah. Ketika saya sampaikan hasilnya, akan diklaim bahwa oh apa ini, gitu, langsung pergi. Padahal ada hal yang paling penting untuk dia dengarkan. Itu berbeda. Jadi bukan pula ketika kita sampaikan ini al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, lalu kita frontal atau tanpa pandang bulu, tanpa memperhitungkan kondisi, langsung disampaikan. Kita harus melihat ada yang namanya bil hikmah mau'izah hasanah. Jadi jangan membabi buta juga, karena orang kadang-kadang lihat dulu. Sekali kita bilang, jangan-jangan nanti karena kita menyampaikan itu, dia menolak, terjadi kekufuran yang lebih besar dari yang kita mau cegah. Kekufuran itu bahkan terjadi lebih besar efek dari itu. Karena kenapa? Karena kita tadi salah langkah. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan sampai membabi buta tadi. Illa annahu idza taqada anna inkarahu bil yadi awil lisani yuaddi ila mafsadatin a'dham. Nah, kecuali kapan kita boleh tidak amar ma'ruf nahi mungkar? Takutnya akan terjadi kerusakan yang lebih parah, seperti saya katakan tadi. Takut terjadi kerusakan yang lebih parah daripada itu. Awalnya dia tidak kufur, gara-gara marah mendengar perkataan kita, akhirnya dia melakukan kekufuran. Na'udzubillah. Terpancing untuk melakukan kekufuran. Ini salah cara. Nggak boleh seperti itu. Jangan sampai terjadi kerusakan yang lebih besar setelah kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ini seni dakwah atau mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Mengajak orang kepada yang ma'ruf ini adalah seni. Kita coba ngajar orang untuk ngaji. Ayo ngaji yuk, supaya kita tahu mana yang wajib, supaya kita tahu hakikat hidup kita sebagai mukallaf. Apa sih hukum-hukum yang harus kita jalankan? Kan penting ini ya kan? Tapi cara mengajak harus pelan-pelan. Karena kenapa? Orang awam itu sulit. Mereka kadang-kadang lebih percaya kepada yang mahal, yang harus bayar daripada yang tidak bayar, misalkan. Jadi harus pelan-pelan dengan cara yang intinya bil hikmah. Karena menyampaikan itu adalah seni. Kapan kita sampaikan? Kapan harus kita? Makanya kadang-kadang saya ada pertanyaan nggak dijawab, misalkan. Ada orang yang belum saatnya udah bertanya itu. Jangan dulu. Kita mempertimbangkan yang lain. Itu. Jadi jangan jangan juga terlalu bertanya sesuatu. Kita ingin merubah orang dengan pertanyaan kita, belum tentu. Ada ini ngajak kawan nih, kawan baru masuk. Langsung ditanyakan tentang yang Ustazah kalau gini kufur kan, supaya didengar sama kawan, maksudnya supaya kawannya ini dibawa ke pengajian supaya nanti dijelaskan. Kita lihat dulu. Nggak langsung bisa dijawab kadang-kadang pertanyaan itu. Orang belum paham, belum membangun ilmu atas dasar ilmu fardhu'ain belum tuntas. Langsung diminta menjawab hukum seruling, baru dengar tadi seruling soalnya. Kawan saya ini suka seruling, Ustazah. Seruling duluan yang ditekan, sementara yang paling penting itu adalah akidah. Kalau dia mati dengan akidah yang benar, maksiat apapun diampuni oleh Allah, asalkan akidahnya
benar. Jangan terlalu bersemangat untuk menyelesaikan yang ini benar, ini maksiat. Kenapa ini maksiat ini sampai kemari kita pembahasannya? Karena di belakang kita sudah belajar tentang akidah, sudah tentang mengenal Allah, sudah tentang mengenal Rasulullah. Kalau itu sudah kuat, ketika kita sampaikan maksiat, dia dengan kesadaran. Karena kenapa? Karena sudah tahu tentang Allah, sudah tahu hakikat beribadah untuk apa, sudah tahu ikhlas. Itu sudah tahu, sudah terdorong untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Karena kenapa? Kita mukallaf loh. Kita ini hidup di dunia, setiap detik kita mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Nah, kalau udah ada dorongan seperti itu, tentu dia akan siap menerima seruling itu adalah maksiat. Ini langsung orang dalam seni, grup seni, hari ini dibawa, hari ini harus tuntas jawaban bahwa ini haram. Jangan gitu. Ada hal yang paling penting, solat belum kita perbaiki, pelan-pelan, tahap demi tahap. Karena ketika siap itu hati, dengan awalnya sudah belajar itu kan harus bertahap. Dari awal fardu ain gitu kan, mengenal Allah, mengenal Rasul, baru ke solat, bagaimana ibadah kita, muamalat segala macam. Kalau itu sudah kuat, baru siap untuk menerima bahwa ini adalah maksiat. Nah, tadi amar ma'ruf nahi, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, jika tidak dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang lebih besar dari itu. Kemudian waqatmul ilmi al-wajibi Wakatmul ilmi al-wajibi alaika ainan ta'limuhu ma'a wujudit talibi lidzalikal ilmi. Selanjutnya, yang termasuk maksiat lidah adalah menyembunyikan ilmu yang wajib untuk diajari. Ilmu fardu ain wajib diajari, disembunyikan, tidak mau diajari. Ini maksiat lidah, padahal ada yang ingin belajar. Hukum orang yang sudah belajar ilmu fardu ain, dia harus mengajarkan. Ada yang meminta untuk diajarkan, tidak mau diajarkan maksiat. Makanya yang sudah ujian, tapi yang sudah diujiankan, jadi kita diujiankan aja di sini ya. Kalau ada yang sudah diujiankan, kita ujiankan dulu, kita ukur dulu. Di sekolah aja ujian, ya kan? Nah, ini kan ilmu ini lebih penting lagi, ini ilmu fardu ain. Ada yang sudah mampu untuk mengajarkan, harus mengajarkan. Ada yang meminta, tidak mau, berarti dosa dia. Berarti dosa. Zakatnya ilmu itu adalah mengajarkan. Zakatnya ilmu mengajarkan. Jika tidak diajarkan, berdosa. Kecuali ada yang menggantikan. Ada yang belajar, tidak mau mengajar, maunya main-main aja, maunya santai-santai aja. Kalau udah belajar ilmu fardu ain nggak bisa santai lagi. Ada yang minta harus diajarin. Satu orang minta, satu orang harus diajarkan. Kita ikhlas lillahi ta'ala, jangan menunggu satu kelas, satu ruangan ini penuh baru diajarkan. Mungkin orang dengan kita sampaikan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, nggak boleh dibayang-bayangkan, nggak boleh tanya bagaimana, nggak boleh tanya di mana. Dari situ dia membangun dasar pengetahuan tentang agama gara-gara kita. Coba, dia nggak terjatuh ke dalam akidah-akidah yang menyimpang, yang meyakini Allah berbentuk, yang ekstremis itu, yang meyakini Allah adalah benda. Nggak jatuh ke situ, gara-gara kita telah mengajarkan dia. Makanya wajib hukumnya mengajarkan ilmu yang fardu ain. Mana ilmu fardu ain? Tentang kenapa dikatakan fardu ain? Itu wajib kepada setiap individu muslim, bukan fardu kifayah. Wajib ain. Wajib ain itu seperti kita butuh makan. Kalau kita nggak makan bisa mati kita. Tapi sayangnya kita nggak tahu. Kalau kita tidak belajar ilmu fardu ain ini, nggak boleh. Karena kenapa? Nggak belajar hukumnya dosa, mati kita. Berarti kita belum menuntaskan kebutuhan pokok dalam hidup kita, yaitu belajar ilmu fardu ain, yaitu ilmu akidah, mengenal Allah yang paling penting. Mengenal Allah,
Apapun profesi, nggak boleh kita bilang saya dokter, saya nggak wajib belajar ilmu fardhu ain, nggak boleh. Apapun profesi wajib hukumnya, orang Islam itu mukallaf, dia wajib hukumnya belajar ilmu fardhu ain, mengenal Allah yang dia sembah, jangan salah sembah, jangan jatuh dalam kekufuran. Mengenal Nabi Muhammad sebagai rasul utusan Allah. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad harus kita ketahui. Kemudian mengetahui bagaimana salat kita. Apakah sudah sah salat kita? Apakah sudah benar wudhu kita? Apakah sudah benar cara nutup aurat? Apa syarat dan rukun salat harus kita tuntaskan. Kalau mau puasa wajib belajar hukum tentang puasa. Tidak dibenarkan kepada seorang muslim itu bodoh dalam perkara yang dia sehari-hari dia lakukan. Sehari-hari dia lakukan. Salat, puasa, kalau udah wajib haji, belajar haji. Muamalah lagi, muamalah penting karena kenapa? Karena kita sehari-hari bermuamalah. Jual, beli, sewa, menyewa. Itu kan? Muamalah itu penting. Tidak boleh kita melakukan satu tindakan yang tindakan itu melanggar hukum agama. Karena kita dalam menjalankan perintah menjauhi larangan Allah, misi hidup kita ini, enggak ada yang lain. Lalu kita ketahui dalam hal itu bagaimana berakhlak, apa maksiat-maksiat. Inilah dia. Terakhir kita tahu apa itu lidah kita itu berdosa karena apa? Inilah dia tentang maksiat-maksiat lidah. Itu tadi diantaranya adalah menyembunyikan ilmu yang wajib. Kemudian wadhahiku ala muslimin li khurujir rih minhu. Menertawakan seorang muslim karena keluar angin. Nah, ini sering tertawa. Biarin aja, itu sehat. Orang keluar angin jangan diejek, jangan dihina, nanti malu dia. Membuat malu orang sesama muslim. Sebegitu Islam ngatur, coba. Sampai kentut nggak boleh kita tertawa. Demikian menjaga supaya semuanya hidup nyaman itu. Itu kan? Tidak menertawakan seorang muslim karena dia keluar angin misalkan, au ad-dhahiku ala muslimin istighqaran lahu likaunihi aqallu jahan min ad-dhahiki wa nahwi dzalika. Atau menertawakan orang muslim yang lain karena keadaan orang yang ditertawakan itu, misalkan orang yang menertawakan itu merasa dia itu lebih tinggi derajatnya. Dia itu lebih tinggi, lebih banyak harta daripada orang yang dilecehkan itu, misalkan. Ini termasuk dalam maksiat lidah. Melecehkan atau menghina seorang muslim. Penghinaan itu macam-macam. Menghina seorang muslim karena merasa orang muslim itu derajatnya lebih rendah daripada dia. Sana aja, sana. Gitu misalkan. Orang sana. Gitu kan? Kenapa? Ini yang bukan tempatnya orang-orang miskin. Misalkan, ya Allah, ini tempat-tempat bukan orang punya orang miskin. Gimana hatinya? Sudah masuk misalkan, salah masuk, bukan dibicarakan dengan baik-baik tapi dikeluarkan. Bukan di sini tempat kamu, di sana. Misalkan, ya Allah, hati-hati. Rasulullah coba lihat bagaimana sesama. Ini Islam mengajari kita untuk ada orang miskin mendatangi rumah kita, ada orang miskin di kalangan kita misalkan, atau lebih rendah kedudukannya, enggak boleh ada kata-kata yang melecehkan. Rasulullah, kalau dikatakan Rasul tidak pernah melakukan maksiat, ya, kekufuran tidak, dosa besar tidak, dosa kecil juga tidak. Dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan dan merendahkan derajat pelakunya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Yang ada dosa kecil tapi tidak menghina, tidak merendahkan jiwa pelakunya. Contohnya ketika orang buta masuk, Rasulullah kaget, baru sedang urusan dakwah dengan petinggi-petinggi kaum Quraisy, datang orang buta,
agak sedikit saja berubah raut muka sudah langsung diingatkan. Padahal orang buta itu tahu aja enggak namanya orang buta. Tahu aja enggak langsung diingatkan. Itu kan ini bukan hina bagi seorang rasul ini. Bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan. Ini kalau rasul itu melakukan dosa kecil langsung diingatkan dan sebelum diikuti oleh umatnya. Umatnya nggak tahu, tadi kan nggak tahu itu orang buta. Kalau kita jangan kamu berubah raut wajah, kata-kata lagi keluar. Ini sedikit aja agak gimana gitu, langsung dapat teguran. Ini bukan hina, tidak hina bagi seorang rasul seperti ini. Dan orang buta itu tahu aja nggak, gitu. Jadi tidak boleh ada kata-kata yang hina seorang muslim, gitu ya. Demikian Islam menjaga, gitu. Saling berlemah lembut, saling memberi, tersenyum saja. Kalau tidak ingin memberikan sedekah jangan hina. Kita mungkin curiga ini orang karena sekarang kan banyak modus, gitu kan. Akhirnya kita nggak memberikan, tapi jangan hina. Kalau tidak memberikan jangan hina. Senyum lebih baik, gitu kan? Senyum kita di wajah saudara kita sama muslim kan itu ibadah, termasuk sedekah. Itulah yang dipraktekkan sebenarnya dalam Islam. Tapi jangan senyum sendiri di mana-mana, nanti dikira udah berubah akal. Kemudian waqat musyahadati bila uzrin ba'da an du'iya ilaiha. Dan selanjutnya menyembunyikan kesaksian setelah dia dipanggil untuk bersaksi, termasuk maksiat. Ada orang dia tahu bahwa dia memang saksi dari sesuatu kejadian dia menjadi saksi. Dia tidak mau bersaksi, padahal diminta dia setelah dipanggil untuk memberikan kesaksiannya, dia tidak mau. Itu ya. Ini tanpa uzur. Bukan misalkan ini dipanggil oleh pihak yang akan memaksa dia untuk mengakui dan untuk menzalimi orang lain, bukan gitu. Tapi memang benar-benar saksi biasa yang jika dia bersaksi akan menjadi clear permasalahan. Misalkan ini ada 2 orang bersiteru, misalkan tentang harta warisan, misalkan ada saksi dulu yang melihat misalkan ini milik siapa gitu, nggak mau datang ketika dipanggil, ya tidak boleh. Itu termasuk dalam maksiat lidah. Kemudian watarku raddis salamil wajibi alaika radduhu ka'an sallama muslimun mukallafun ala muslimin muayyanin ma'al jinsi ma'attihadil jinsi. Mohon maaf, kita ulangi. Watarku raddis salamil wajibi alaika radduhu ka'an sallama muslimun mukallafun ala muslimin muayyanin ma'attihadil jinsi wajaba alaihi raddus salam. Nah, tidak menjawab salam yang wajib. Ada orang memberi salam kepada kita. Seorang muslim memberi salam, seorang muslim mukallaf, kecuali orang itu orang gila, gitu kan? Seorang muslim mukallaf memberikan salam kepada muslim tertentu yang sesama jenis, wajib hukumnya menjawab. Kecuali yang beri salam laki-laki, tidak wajib perempuan menjawabnya. Kalau dijawab, sekedar menjawab, tidak menimbulkan fitnah, ya tidak mengapa. Laki-laki memberi salam kepada perempuan tidak wajib jawab. Tapi misalkan tiba-tiba masuk perempuan, sesama perempuan, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita jawab, wajib kita jawab. Dapat pahala kita menjawab salam. Bukankah salam itu doa? Kecuali salam non muslim, nggak boleh dijawab. Ada pembahasannya. Salam non muslim tidak
semua salam wajib kita jawab juga ternyata. Salam laki-laki, perempuan tidak wajib jawab. Tapi jangan juga dipahami di sini bahwa suara perempuan aurat. Jangan di sini langsung diambil hukum. Karena ada hukum yang lainnya. Yang ijma ulama mengatakan bahwa suara perempuan itu bukan aurat. Kalau seandainya suara perempuan aurat, Sayyidah Aisyah tentu tidak bisa mengajari sahabat laki-laki. Ternyata di masa sahabat pun banyak perempuan yang menjadi ada sahabiyah cerdas-cerdas, termasuk Sayyidah Aisyah. Beliau mujtahid di kalangan sahabat perempuan, mujtahid. Nah, beliau seorang mujtahid dan hadis pun banyak dirawi dari Sayyidah Aisyah. Ini bukti kata para ulama bahwa suara perempuan bukan aurat. Suara perempuan bukan aurat, kecuali dia bersuara dengan sengaja memperindah untuk merayu laki-laki supaya laki-laki itu senang pada dia. Ini lain ceritanya. Nah, dalam memberi salam ini kita ulangi bahwa menjawab salam wajib hukumnya bila yang beri itu adalah seorang muslim yang mukallaf sesama jenis. Sementara menjawab yang berbeda jenis tidak mengapa. Laki-laki menjawab, kalau kita pun memberi salam misalkan nggak wajib kepada kelompok yang laki-laki, nggak wajib. Itu. Kalau mau beri pada seorang guru kita misalkan, itu kan, assalamualaikum pada guru kita, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau kita ketika mengajar, assalamualaikum gitu kan, itu nggak dilarang karena pada dasarnya bukan karena masalah aurat ini hukum ini seperti ini, jangan ke sana dibawa gitu ya. Kemudian wa tahrumul qiblatu lil haji wal umrati. Ay lil muhrimi bil haji wal umrati idza kanat al qiblah bi syahwatin. Wa tahrumul qiblatu ay nanti. Kemudian haram hukumnya mencium bagi orang yang sedang haji dan umroh, bagi orang yang sedang muhrim ya, muhrim orang yang sedang ihram, baik haji atau umroh. Paham kan siapa muhrim? Muhrim bukan mahram. Muhrim adalah orang yang sedang ihram, yang sudah berniat ihram dari miqat. Dari miqat dia sudah niat ihram, harus menyelesaikan rangkaian perbuatan. Selama belum selesai ini dia dianggap masih muhrim. Kalau muhrim dari umroh itu kan dari awal dia setelah niat miqat di tempat yang telah ditunjuk, di tempat yang telah ditentukan oleh agama. Kalau dari Madinah misalkan dari Bir Ali kebiasaan, kalau orang Indonesia pergi dengan pesawat di Yalamlam misalkan, itu kan udah niat ihram. Kalau sudah niat ihram, bagi laki-laki atau perempuan haram hukumnya mencium istrinya dengan syahwat. Apakah sedang haji ataupun sedang umroh. Haram hukumnya mencium istri dengan syahwat. Makanya dalam hukum ketika sedang ihram itu jangan lagi ada kata-kata yang kamu cantik ya. Itu enggak dibenarkan lagi dalam ketika sedang ihram. Kemudian wa tahrumul qiblatu aidan li shaimin fardhan, dan haram juga hukumnya mencium orang yang sedang berpuasa fardu min Ramadan au nazrin au kafaratin. Orang yang berpuasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, ini kan puasa wajib. Haram bagi mereka mencium in khasyal inzal, apabila dia khawatir akan keluar mani. Ai inzal mani bisababil qiblah. Jika dia khawatir keluar mani dengan sebab mencium dalam puasa wajib. Puasa wajib mana? Puasa fardu itu adalah puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat. Puasa nazar adalah puasa yang dinazarkan. Dia bernazar puasa Senin, padahal hukumnya sunnah. Ketika dia bernazar menjadi wajib.
Jadi perbuatan sunnah ketika dia sudah niat untuk nazar sudah wajib. Seperti kurban wajib, tapi ini permasalahannya beda. Ini yang wajib adalah yang tidak boleh mencium adalah ketika sedang berpuasa wajib, yaitu puasa Ramadan, puasa nazar dan puasa kafarat. Kemudian wa tahrumu qiblatu man la tahillu qiblatuhu kal ajnabiyah. Haram juga hukumnya mencium orang yang tidak halal untuk dicium. Orang yang tidak halal untuk dicium. Seperti yang ajnabi, yang sah untuk, yang boleh untuk dinikahi, perempuan ajnabi atau laki-laki ajnabi, haram hukumnya dicium sebelum dia menikah. Bahkan sentuh saja kulit tidak boleh kan? Nggak boleh bersalaman, nggak boleh berciuman. Ini adalah bentuk-bentuk haram, bentuk maksiat. Termasuk dia dimasukkan ke dalam maksiat lidah. Termasuk dalam maksiat lidah. Mencium tadi haji ketika sedang ihram, ketika sedang muhrim orang itu, baik itu muhrim haji atau umrah, tidak boleh mencium. Kemudian dalam puasa wajib jika dia khawatir keluar mani. Kemudian dalam hal dia dalam laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya, yang ajnabi, yang sah untuk dinikahi. Demikian. Ini maksiat lidah. Sudah selesai. Apa kita mau lanjut ke maksiat telinga? Oke. Baiklah, karena waktu masih ada, kita lanjut ke maksiat telinga sedikit. Maksiat telinga itu enggak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, faslun fi bayani ma'asil udhun. Fasal menjelaskan tentang maksiat telinga. Wa min ma'asil udhuni al-istima'u ila kalamin qaumin yatahaddatsuna la yuriduna ittila'uhu alaihi bal akhfawhu anhu wa huwa nau'un minat tajassus al-muharram. Di antara maksiat telinga adalah mendengarkan pembicaraan sekelompok orang yang tengah berbicara antara mereka dan mereka tidak ingin pembicaraan mereka itu diketahui oleh orang lain. Nguping, tajassus. Orang sedang ngomong, sekelompok orang sedang ngomong, penasaran. Kepo. Mendengarkan pembicaraan sekelompok orang yang orang itu tidak ingin pembicaraan mereka itu didengar. Nguping-nguping, penasaran gitu kan? Itu tidak dibenarkan dalam agama. Yang orang itu tidak ingin diketahui, ingin disembunyikan. Tapi nguping-nguping, makanya anak kita pun kalau ada gitu, nggak boleh lagi. Makanya kan orang tua dulu nggak boleh, orang lagi bicara kok, gitu kan? Nggak baik itu. Nah ini termasuk tajassus. Tajassus itu tajassus muharram. Kalau yang seperti ini termasuklah tajassus muharram. Tajassus itu memata-matai, mendengar apa ya? Nanti omongan ini dibawa ke orang, gitu. Itu. Ini salah satu bentuk tajassus atau memata-matai yang diharamkan dalam agama. Ini termasuk maksiat telinga, menguping-uping itu, mencuri-curi dengar omongan orang. Hati-hati. Ini telinga berarti telah melakukan telinga telah bermaksiat. Makanya kalau orang ngomong diam aja, sibukkan diri, jangan penasaran ingin tahu. Ini termasuk yang diharamkan. Kemudian walistima'u ilal mizmari al-wattamburi likauniha min alatil lahwi al-muharramati. Wattambur huwa alatun mutribatun tushbihul auda laha autarun. Nah, ini mendengarkan alat musik sekarang. Mendengarkan seruling. Tadi kan haram meniup seruling dengan mulut, maksiat lidah.
Sekarang termasuk dalam maksiat telinga mendengarkan seruling. Jadi orang yang meniup berdosa, orang yang mendengar juga ikut dosa. Ini dia, mendengarkan seruling dan tumbur. Tumbur itu apa sih? Ini kan karena keduanya termasuk alat musik yang diharamkan. Tumbur itu yaitu alat musik yang menyerupai gitar. Alat musik menyerupai gitar, bisa diketik di Google kalau mau lihat tumbur, ada bentuknya tumbur itu. Menyerupai gitar, pakai bahasa Arab tapi diketik. Tumbur. Dia menyerupai gitar, panjang itunya, ada tempat, ada senarnya juga. Tumbur itu ternyata bulat, menyerupai gitar. Itu ternyata termasuk musik yang maksiat. Menyerupai gitar, dia memiliki senar-senar untuk dipetik. Ada entah alat musik Melayu itu ada bentuknya panjang gitu kan, mirip gitar. Ini haram hukumnya. Kalau ada yang bisa ketik bahasa Arab boleh dibuka di Google. Bagaimana bentuk tumbur? Ini termasuk alat musik yang diharamkan. Ya. Kemudian wa yahrumul istima'u ila sairil aswatil muharramah. Dan diharamkan juga mendengarkan, termasuk maksiat telinga, diharamkan mendengarkan kepada seluruh suara-suara yang diharamkan. Semua suara-suara yang diharamkan. Wakal istima'i ilal ghibah wan namimah wa nahwihima. Contohnya adalah mendengarkan ghibah dan namimah dan semacamnya. Wa nahwihima min ma'asil lisan min ghairi ayyunkira ma'a qudratihi ala dzalika. Mendengarkan namimah, mendengarkan ghibah tidak diingkari, menikmati lagi. Mendengarkan namimah, ghibah. Ghibah itu apa? Sudah dipelajari di belakang. Ketika Anda menyebut tentang saudara Anda sesama muslim di belakang dia, tentang nasab dia gitu kan, tentang dia, tentang ada sesuatu yang ada pada dia, tentang nasab dia di belakang dia, dan dia nggak suka kalau dia tahu itu, kecuali ada ghibah yang dibolehkan. Ini dosa. Mendengarkan itu termasuk dosa tanpa diingkar, tanpa ada ingkar di hati. Waduh, kamaksiat lom gitu kan. Ada di tempat itu mau keluar, nggak mungkin, harus ada ingkar lah, paling nggak ingkar. Kalau tidak mampu untuk kita memperbaikinya, menahannya, jangan lagi lah, udah cukup lah, bisa, jangan ngomongin itu lagi. Misalkan ini orang lebih tua dari kita, mau kita bilang takutnya lebih efeknya nanti lebih besar gitu misalkan kan. Nah kalau seperti itu keadaannya, ingkarlah di hati, ingkar, jangan menikmati. Tambah lagi, iya saya juga pernah lihat. Oh dia memang gitu. Ditambah lagi dengan ya memang begitu orangnya. Tambah di mendengarkan aja sudah termasuk dalam maksiat. Kalau namimah udah tahu juga ya, namimah adalah adu domba, membawa-bawa omongan dengan tujuan untuk merusak gitu kan, merusak hubungan. Wa nahwihima min ma'asil lisan min ghairi ayyankira ma'a qudratihi, tanpa diingkari padahal dia mampu untuk mengingkarinya. Padahal dia mampu untuk mengingkarinya, tapi dia tidak ingkar sama sekali, menikmati tadi. Enggak ingkar gitu. Bi khilafi ma idza dakhala alaihi as-sima' qahran bila istima'in minhu wa karihahu biqalbihi wa lazimahu linkaru in qadara ala dzalika biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa lazimahu hina idzin mufaraqahu majlisil munkar. Nah, tadi apabila dia mampu gitu kan, bi khilafi ma idza dakhala alaihi sima qahran. Beda hukumnya jika dipaksa untuk mendengarkan. Dipaksa untuk mendengarkan. Kalau tadi mampu ingkar seperti saya bilang sebelumnya. Ada orang nggak tahu hukum ternyata, tapi
omongan kita itu mau didengar, tapi kita diam saja. Berbeda halnya dengan kita udah tahu posisi kita, kalau kita ngomong di depan mereka akan diingkari oleh banyak orang. Itu mungkin berbeda, kita tidak akan bicara. Tapi jika kita tahu posisi kita ada daya tawar untuk kita bicara, bicara. Jangan diam. Oh, ini gitar ya? Iya, memang dari pelaksananya pakai gitar misalkan. Oh, jangan. Ini haram. Mampu kita harus diingatkan. Mungkin mereka nggak tahu gitu kan? Ada yang nggak tahu hukumnya. Ketika dikatakan itu memungkinkan bagi kita, tidak akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dari itu, maka kita harus bicara. Berbeda halnya tadi, nggak dosa apabila secara terpaksa harus dia dengar. Tapi hatinya menentang. Begitu lagi makan sudah treng gitar. Waduh. Ya, cari cara, ini ingkar kita gitu kan, ngomong nggak bisa. Ya cepat-cepatlah akhirnya pulang misalkan. Intinya kalau terpaksa tidak ya. Apabila walazimal ingkar in qadara, dia harus mengingkari di hatinya jika dia mampu untuk mengingkarinya. Baik dengan tangannya, dia mampu dengan tangan. Dengan tangan yang dimaksud ternyata bukan sekedar kekuasaan bahwa dia adalah sebagai penguasa. Lihat dia di depan lagi main gitar atau seruling, diambil. Jangan. Ambil serulingnya. Ambil gitarnya. Kalau mampu dengan tangan. Tapi ketika kita ambil, ditampar kita di situ, lain cerita gitu kan. Apabila mampu dengan tangan yang pertama, dengan tangan kita. Apabila tidak mampu dengan tangan, dengan lidah. Kan demikian dalam hadis. Dengan lidah. Bilang tadi, jangan. Gitu kan? Jangan seperti ini, enggak boleh ini dalam agama. Katakan dengan lidah. Apabila sudah tidak mampu lagi, maka dengan yang dimaksud dalam hadis, wadzalika adhaful iman. Ketika mengingkari di hati bukan berarti itu orang itu paling lemah imannya, bukan. Tapi kondisi sekecil-kecil hal yang bisa dilakukan oleh orang beriman adalah ingkar di hati. Supaya dia tidak terjatuh dalam maksiat. Karena jika meridhai jatuh dalam maksiat. Ar-ridha bil maksiyah. Jatuh ke dalam meridhai maksiat. Oleh karena itu yang terakhir yang harus dia lakukan ingkar, dia tidak setuju. Kemudian walazimahu hina idzin mufaraqatu majlisil munkar. Setelah itu dia harus pergi dari majelis munkar itu. Jangan menikmati, oh satu lagu lagi lah. Tadi misalkan begitu lagi makan, waduh, ya udahlah selesaikan makan gitu kan. Nggak mampu kita untuk mengubah dengan tangan. Entah siapa kita, itu kita dikenal aja enggak, gitu kan. Mau ngomong, kalau bisa kita ngomong lah. Apa ada orang walaupun nggak kenal mau loh kalau cara kita ngomong baik. Bang, mohon maaf ya, ini begini ini dosa ini. Begini ini nggak bisa ini. Ini kan maksiat ini. Masuk pengamen. Nah, sekarang kan di Aceh lagi banyak pengamen. Ini meresahkan ini. Harus ada dari ada kaitan dengan syariat Islam mungkin ya, Satpol PP, itu udah meresahkan menurut saya. Dan beberapa kali kita makan itu masuk pengamen. Ini kan dosa ini, coba. Ini kan udah masuk ke telinga kita. Kita dosa. Makanya harus kita melakukan sesuatu yang supaya bahwa kita nggak meridhoi itu. Kita pernah sekali waktu itu pengamen datang. Sementara si pelayan sedang naruh makanan, kita bilang, bang, nyan baik nebi tamang, jangan kasih masuk seperti itu bang. Ini bukan nggak menghargai orang nggak punya, saya bilang. Ini permasalahan agama, saya bilang. Abang akan kalau seperti ini mengizinkan pengamen, orang nggak nyaman. Dari sisi agama, orang yang tahu agama, ini dia udah maksiat mendengarkan musik ini. Kemudian dari sisi Anda sendiri sebagai pemilik toko meridhoi orang. Mereka untuk masuk. Oh gitu bu ya, dengar. Oh gitu, ditahan, jangan dikasih masuk bang. Ini mengganggu stabilitas
Ini orang duduk dengan keluarga lagi bicara hal-hal penting, misalkan nggak ada ketemu tempat yang lain, janjian ketemu di sini, tiba-tiba ribut dengan greng. Udah orang dosa, masalahnya dosa. Itu kalau bisa ngomong-ngomong. Atau kalau misalkan ada orang lagi, ada orang yang bisa kita omongin, kita bilang, saya nggak mau kasih uang. Kalau saya kasih uang meridai maksiat. Alat musik yang Anda gunakan itu maksiat. Ini syariat Islam. Kita bisa bawa label syariat Islam loh. Jangan hanya bilang syariat, tapi kita tidak tahu syariat. Ini kalau mau syariat Islam, jangan ada pengamen. Dan jangan ada orang yang maksa-maksa orang untuk memberi sumbangan di persimpangan jalan. Dengan model pang gitu misalkan, maksa. Kebebasan enggak segitu dalam agama. Agama itu mengatur kita untuk selamat di akhirat. Bukan bebas sebebas-bebasnya. Radikal itu ada kiri dan kanan. Ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Ekstrim kiri terlalu menganggap bebas agama, tidak mau diikat oleh agama. Ekstrim kanan adalah orang yang terlalu dalam mengamalkan agama itu tidak bertalaki, tidak berilmu, lalu dia mengamalkan dengan ekstrim yang itu bukan begitu sebenarnya dalam hukumnya. Yang sunnah dibilang wajib oleh dia. Ini sudah ekstrim kanan. Jadi agama itu, makanya wasatiyah itu ya gak ekstrim kiri dan juga tidak ekstrim kanan. Itu. Demikian hari ini, semoga ada manfaatnya. Apa yang kita bahas tentang maksiat lidah, akhir maksiat lidah, dan kita tadi masuk ke dalam maksiat telinga. Ini bicara maksiat tetap seperti yang kita sampaikan di awal. Kalau ada kawan-kawan jangan langsung ke maksiat ini, diperbaiki dulu akidahnya. Oh yang baru ya? Ada yang baru? Enggak apa-apa, nanti ada pengulangan tentang akidah ya. Ya, ada yang penting, ada fardhu ain yang harus kita selesaikan di persoalan tentang ini fardhu ain juga. Gitu, tapi ada hal yang paling penting tentang akidah. Nanti mudah-mudahan terus, mungkin dengan mulai hari ini beberapa orang mungkin bisa nyambung terus. Mudah-mudahan. Demikian hari ini, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih bagi yang sudah bergabung di online. Hari ini banyak yang bergabung. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, kalau ada masukan-masukan boleh disampaikan. Kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.